Allah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah mati kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh engkau Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun kondisi hujan, kita masih tetap diberikan Allah kemudahan untuk istiqomah melaksanakan kegiatan tadabbur Al-Quran, ya, di mana Allah selalu perintahkan kepada kita untuk mengambil hikmah dari apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita fahami. Barusan kita baca surat Al-Hadid yang Ohan tadi bacakan ayat 16, 17, dan surat Al-Qasas ayat 56. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa istiqomah kita itu diharapkan untuk menjadikan kita itu khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah, kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kapan lagi istiqomah, tapi istiqomah yang sungguh-sungguh, ya, menunggu karunia Allah, sungguh-sungguh menanti daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini disampaikan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah? Kapan
Allah bertanya kepada kita, kapan kita akan bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah? Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh benar. Ya, tidak ada keraguan. Meyakini akan perintah Allah ini benar, meyakini akan Al-Quran ini hak. Ya. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran, janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Diberikan pemahaman oleh Allah dengan kitab Allah Al-Quran yang kita baca ini, kemudian kita mampu memahaminya, tapi kita tidak melaksanakannya. Orang terdahulu itu sami'na wa asaina. Terdahulu itu begitu, sering seperti itu. Ya, mendengarkan, bahkan memahaminya, tapi tidak melaksanakannya, gitu ya. Ya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik karena tahu kebenaran, tahu yang hak, tahu firman Allah ini harus dijalankan. Ya, tahu hikmah yang benar, faham akan hidayah itu turun, dia faham tapi tidak melaksanakannya, maka hatinya menjadi keras. Bagaimanapun caranya kita memberikan pemahaman kepada dia, bagaimanapun caranya kita mencintai dia dengan harapan dia kembali kepada Allah, orang seperti ini akan sulit kembali kepada Allah, karena yang punya hak ya untuk memberikan hidayah dan memberikan pemahaman itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering, Allah yang menghidupkan hati manusia setelah terkunci mati. Jika Allah berkehendak, Allah bahkan berikan kemudahan bagi dia untuk menerima hidayah. Ya. Jika Allah berkehendak pula, Allah akan mengunci mati asbab perilakunya mereka, asbab kekejian mereka, asbab tidak pedulinya mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Ini adalah amsal, ini adalah misal, perumpamaan. Bumi kering, rahmat Allah itu air hujan yang turun ke bumi yang barusan kita lihat itu. Bersamaan air hujan itu secara batin ya Allah turunkan rahmat, hidayah kepada kita. Allah turunkan kepada kita kemuliaan untuk istiqomah. Jadi kita mau hadir ke sini, gitu ya. Ini kan dari Allah, turunnya hujan beserta dengan turunnya rahmat Allah ke hati hamba-hamba yang punya keimanan, yang memang istiqomah di jalan Allah seperti kita ini. Kita harus punya keyakinan bahwa kita ini benar. Kita harus punya keyakinan kalau kita ini menjalankan perintah Allah. Harus punya keyakinan seperti itu. Kita harus punya keyakinan bahwa kita ini orang-orang beriman, orang bertakwa, orang berserah diri kepada Allah. Kita harus punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, mana mungkin kita khusyuk? Sulit untuk khusyuk. Ya. Kalau 56 tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, ini maksud berdasarkan kemauan daripada orang tersebut menerima hidayah atau menerima petunjuk, mencari. Ya, mengupayakan. Berubah itu berupaya, ikhtiar untuk melakukannya. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, paling tahu tentang orang yang mau menerima petunjuk. Kalau nggak mau, dipaksa juga tidak jadi satu kebaikan bagi dirinya, bahkan akan jadi kesulitan bagi dirinya, akan jadi problematika bagi dirinya. Bahkan terkadang Al-Quran itu membuat mereka lari dari kebenaran. Mau dipaksa orang itu lari dari kebenaran. Makanya menjadi contoh ya dari kita dulu ya, sehingga umat ini mau ikut dengan kita. Ya, harapan daripada umat itu tergantung seperti apa kita menjalankan perintah Allah. Kita dulu yang menunjukkan kepada mereka. Dari Imran 133,
Ya, disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat bil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera jika mendapatkan hidayah, jika tahu ini kebenaran, bersegera untuk melaksanakannya dan bersanding dengan taubat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah tapi menyandingkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan apa? Rukuk dan sujud, meletakkan kening di atas lantai, di atas sajadah dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai nanti tertunduk, tidak bisa mengangkat kepala saat di akhirat, ya. Di Al-Qalam 43 disampaikan Al-Jannah khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah ini, ya, pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan, ya, pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tapi mereka enggan, ya. Harusnya khasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, ya, karena mereka tertunduk dan dapat dan diliputi kehinaan di saat apa? Di saat hidup, tertunduk, ya, rukuk sujud, tertunduk di hadapan Allah dengan penuh kehinaan, karena memang kita penuh kesalahan dan dosa. Bukan di akhirat nanti tertunduk penuh kehinaan, padahal di depannya terbentang neraka jahanam. Nah ini problematika kita. Maka wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan sholat, istiqomahlah melaksanakan sholat perintah Allah 5 waktu, ya, bersabar dalam melaksanakannya, taatlah atas perintah Allah tersebut, jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi maksiat kepada Allah. Banyak hal yang kita harus lakukan, ya anakku dimuliakan Allah, banyak hal. Kenapa ini perlu diulang terus? Kita tidak tahu, ya, kadang iman kita naik, kadang turun, ya. Maka Allah perintahkan untuk di saat naiknya iman kita mohon ampun kepada Allah, kita perkuat rukuk dan sujud kita, ya, supaya apa? Allah tambahkan rahmat ke dalam hati kita. Di saat menurun Allah akan tolong kita, Allah akan angkat kita. Kemudian selanjutnya Ali Imran 134, Allah firman a'udzu billahi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, ya. Orang-orang yang diharapkan khusyuk, rendah hati, yang takut kepada Allah, ya, adalah orang-orang yang apa? Yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, ya. Dan orang-orang apa? Yang mengendalikan amarahnya, kemurkaannya, ya, mampu mengendalikan hatinya daripada gemuruh amarah, ya. Karena dengan itu mengundang syaitan ini, ya. Terkadang di sini kita ini, ya. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berlaku baik atau berbuat kebajikan. Perilaku di atas semua itu, ya, adalah perilaku perbuatan yang baik, gitu, ya. Dan itu biasa kita dengar. Cuma masalahnya kita melaksanakannya betul-betul atau kita tidak melaksanakannya dengan betul. Kita melaksanakan lillahi ta'ala atau kurang. Kalau memang kurang, kita upayakan terus, kita laksanakan terus walaupun belum ikhlas, andaikan laksanakan terus sampai berbuah, ya, di dalam hati kita. Karena semua amal perbuatan itu akan Allah nilai, ya. Walaupun kualitasnya mungkin belum bagus, belum maksimal, ya, tapi yakinlah bahwa perbuatan baik kita pasti akan Allah balas. Ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Demikian juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, ya. Jika berbuat kesalahan, ya, bahkan di saat kita belum berbuat kesalahan, belum berbuat kekejian, kita tahu kita lemah dan papa, kita haluan, khotoan, jadalan, kita orang-orang yang suka mengeluh, kita orang yang lemah,
Ya, kita orang suka berdebat bahkan dengan akal pikiran kita sendiri. Kalau kita bertobat kepada Allah, ya, itu harapannya. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Siapa, kata Allah, yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dosa-dosa itu dan mereka mengetahuinya. Setelah bertobat, tidak tobat sambal, kemudian mengulang lagi kesalahan demi kesalahan. Perbuatan bertobat dan mengulang kesalahan setelah bertobat itu keingkaran yang besar, itu mempermainkan firman Allah, itu mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka itu balasan adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang mengerjakan amal soleh. Wa ni'ma ajrul amilin. Ya, sebaik-baik pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Sebaik-baik pahala. Perilaku yang tadi itu infak kondisi dalam keadaan baik, artinya dalam keadaan baik itu dalam keadaan kita, kondisi kita mampu lebih. Dalam keadaan sulit kita masih infak, itu keadaan yang paling baik, lebih baik dari keadaan mampu. Jadi lebih baik saat keadaan sempit tapi kita berinfak kepada Allah. Kemudian menjaga diri daripada kemurkaan kita, emosional, ya, jaga hati kita daripada perilaku, ya, marah, ya, perilaku marah yang bisa mengundang syaitan, ya. Hal-hal lain yang mengundang kasih sayang Allah ini merupakan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kemudian di An-Nahl 97 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, ingat ya, setiap perilaku amal soleh kita Allah akan wujudkan dalam kehidupan kita di dunia. Ini penting ini. Supaya dikata supaya tidak kalian ragu-ragu bagaimana besok, supaya tidak seperti itu. Setiap perilaku baikmu akan Allah wujudkan di dunia kebaikan. Allah akan tata kehidupanmu di dunia. Ini setiap perilaku baikmu. Dan di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan di dunia. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Di mana itu? Di akhirat. Dua hal, ya. Kalau kita hanya untuk dunia saja, berlaku untuk dunia saja, kita hubbud dunia, mencintai dunia berlebihan, mungkin Allah akan berikan kebaikan di dunia. Mungkin juga bisa diberikan kebaikan, mungkin juga tidak. Jangan diberikan kebaikan di dunia, bahkan di akhirat bisa dilupakan oleh Allah. Asbab ketamaan atas dunia tadi, ya. Paham ya? Kemudian di Taghabun 16, karena Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, ya. Wa may yuqa suhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Dijaga dari kekikiran, ya. Hatinya tidak mau kalau kehilangan, ya. Ya. Menerima senang tapi keluar tidak mau, ya. Berbuat kebajikan untuk menyampaikan kepada orang lain tidak mau, ya. Tapi menerima mau. Ya, ini orang-orang yang apa? Yang lalai atas karunia rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Benar ayat 17 At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Ini ya, diulang oleh Allah, melipat gandakan. Pinjaman itu apa? Berempati kepada sesama kita. Ya, berempati kepada sama kita, ya. Terkadang kita sadari bahwa kalau kita sudah lebih, terkadang kita lupa dengan sesama kita. Maka Al-Fakir ingatkan, berempati kepada sesama kita. Ingat,
ya, bahwa kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lebihkan kita lagi. Allah akan tambahkan jika kita tetap dalam istiqomah berbuat kebajikan itu. Ya, satu kebajikan, aku pernah sampaikan, satu kebajikan yang kalian lakukan dengan istiqomah dan yakin setelah ikhlas akan lebih baik daripada sekian puluh atau ratus atau ribu kebajikan tapi ternyata tidak lillahi ta'ala melakukannya. Ya, satu kebajikan akan buat satu kemuliaan yang besar buat orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wallahu syakurun hadim. Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Allah saja maha mensyukuri, ya, atas apa? Atas perilaku hamba yang baik. Allah bersyukur, artinya Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan bagi hamba untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Dikasih kemudahan kita jika kita, ya, mampu melakukan perintah Allah dengan benar walaupun tidak banyak. Istiqomah perintah Allah dengan benar walaupun tidak banyak. Laksanakan perintah Allah, ikuti sunnah Nabi, ya, walaupun sedikit, ya. Mau tidur baca surat Al-Muluk walaupun seperti itu, tapi istiqomah Al-Muluk sebelum tidur itu membuat suatu kebaikan yang banyak bagi kita. Allah akan melindungi kita sepanjang malam sampai pagi, merahmati kita sepanjang malam sampai pagi, memberkahi kita sepanjang malam sampai pagi, ya. Dan Al-Baqarah 45 dan 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allazina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang meyakini bahwa mereka akan menuju Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Loh, khusyuk itu, ya, bisa diperoleh oleh orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Apalagi pernah sampaikan waktu itu, mungkin mudah-mudahan tidak lupa, ya. Contoh yang paling mudah yaitu kematian. Semua mati, bakal kembali kepada Allah. Ya, mau kembali kemana saat kematian itu? Itu merupakan yang paling penting yang kita pahami, supaya kita tidak jadi orang yang lalai. Ya, kematian jelas. Ya, dengan melihat kematian, ya, kita ziarah kubur, atau kita takziah ke orang yang meninggal, ya, ya, itu yang kita lakukan seperti itu, maka apa? Kita semakin yakin bahwa kita akan kembali juga, tinggal waktunya kapan. Kita sebentar saja, ya. Semakin lemahnya kondisi kita, semakin kurangnya keadaan kita, Allah kurangi pandangan mata, pikiran kita, ayunan langkah kaki tangan kita, ya. Semua itu kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Khusyuk akan muncul saat seperti itu. Ya, coba kita mikir besok itu, mungkin pikiran kita berbeda kok. Besok kita mau ada jalan-jalan, kita mau akan ada suatu kepentingan yang menyenangkan hati kita. Oke, boleh, bukan berarti tidak boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Silahkan, ya. Tapi jangan sampai itu melebihi daripada tujuan kita untuk kembali kepada Allah di akhirat dengan kematian itu. Ya, apapun kenikmatan yang kita dapat, kita akan ya Allah, subhanallah, masya Allah, aku bersyukur kepada Allah memberikan ini, ya Allah, maka matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, harusnya seperti itu, ya. Kemudian di Al-51 52 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya yang merupakan ucapan orang mukmin, dan mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar mereka memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Ini ya, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ingat itu ya. Ya, dudukmu di sini istiqomah tadabbur Quran. Ini kan kamu menyampaikan, Al-Fakir menyampaikan kepada kamu dan kamu mendengarkan, juga menyimak firman-firman Allah, kau buka Al-Quran. Ya, kamu faham, Allah berikan hidayah ke hati dan akal pikiranmu. Lakukan itu, maka sami'na wa ata'na. Kalau didengarkan saja, dipahami saja, tapi pada kenyataan tidak dilakukan, itu adalah apa? Adalah penghinaan terhadap firman-firman Allah dan kedustaan terhadap firman-firman Allah, dan itu akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Kami mendengar dan kami taat, mereka adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang sami'na wa ata'na itu adalah orang yang
beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha fayattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan, ya, fauzan aziman, kemenangan yang besar yang Allah akan berikan kepada orang siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang istiqomah di jalan Allah, orang yang menjalankan kehidupan dunianya normal, tetap menjalankan kehidupan dunia dengan normal, tapi orang itu ingat kepada Allah, dia yakin akan kembali kepada Allah, terbuka untuk dia, boleh laksanakan semua apa yang kalian mau laksanakan, tapi jangan sampai melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dimuliakan Allah, penting kita istiqomah seperti ini, penting kita duduk bersama seperti ini, ya. Mungkin tadi saat di luar, kemarin saat di luar, saat kita bersama orang-orang di luar, mungkin kita bertemu dengan orang fasik, bertemu dengan orang hubbud dunya, ya, mungkin kita bertemu seperti itu, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi hati kita pada saat itu. Nah, saat kita kembali ke sini, kembalikan lagi hati kita kepada Allah, itu yang penting tuh, itu yang perlu, ya. Ya, bukan tidak boleh, silahkan tuh, ya. Jangan sampai nanti karena kita mengikuti terus, kita tidak kembali kemari, semakin padat, semakin penuh penyakit dan kotoran di hati hamba itu, dan akan mempengaruhi dia, mempengaruhi jalan hidupnya, mempengaruhi hubungan dia kepada Allah, ya, menjauhkan dia dengan gurunya, sehingga mempengaruhi hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anakku dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah, selalu diistiqomahkan hati dan akal pikiran kita, ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah, muliakanlah kami dengan khusyuk, rukuk dan sujud. Muliakanlah kami dengan ketaatan kepadamu. Muliakanlah kami dengan rizki yang barakah, kemudian sedekah dan infak. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang lurus, akal lurus, pikiran yang lurus, ya Allah, sehingga kami tergolong orang-orang yang mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami papa lemah, maka kami mohon kepadamu supaya Engkau jauhkan kami dari gangguan setan terkutuk. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap istiqomah di jalan orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.